Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin berbagi pengalaman menarik seputar teknologi yang kalian alami belakangan hari ini? Silakan. Saya, Pak. Baik, boleh. Kita berikan aplaus dulu nih buat Saya Naila. Saya merasa senang karena topik hari ini sepertinya menarik. Kemarin saya mencoba membuat website sederhana menggunakan HTML dan itu sangat menyenangkan. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak sosial informatika. Oke, untuk itu Bapak akan mengundang salah satu siswa di antara kalian untuk bisa membantu Bapak mengoperasikan komputer dalam hal penayangan PowerPoint. Silakan. Untuk itu siapa yang bersedia? Oke, silakan. Dengan siapa? Oke, dengan Rafael silakan untuk membantu Bapak memberikan keahliannya untuk bisa mengoperasikan komputer. Oke. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan pengantar ya. Mari kita pikirkan bersama, seberapa sering sih kalian menggunakan teknologi setiap hari? Apakah kalian berpikir tentang bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain? Ya, ada yang mau memberikan argumen tentang hal ini? Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Saya Pak. Kalau saya hampir setiap hari menggunakan teknologi, terutama ponsel. Dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi, aku sering cek media sosial atau bermain game. Oke, kita beri aplaus yang meriah ya. Dampak sosial informatika. Ya, semakin berkembang pesat perkembangan teknologi informatika memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Oke, pengenalan dampak sosial informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari proses teknik aplikasi dalam pengolahan informasi. Dampak sosial informatika ini menunjuk pada pengaruh teknologi informasi terhadap masyarakat, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan komunikasi. Mungkin kita bisa lihat di sini ada beberapa aspek yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah akses informasi, yaitu kemudahan akses informasi dari berbagai sumber melalui internet, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Dua, perekonomian, ya, seperti kayak e-commerce dan platform online membuka peluang usaha baru dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi melalui media sosial dan aplikasi komunikasi mempermudah interaksi dan membangun koneksi. Dan yang keempat adalah kesenjangan digital. Akses dan pemanfaatan teknologi informasi tidak merata, menimbulkan kesenjangan antara yang terhubung dan tidak. Selanjutnya, oke, dampak positif informatika. Teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dari segi pendidikan. Penggunaan internet dan platform pembelajaran online mempermudah akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, kita lihat di sini adalah dari pendidikan ya. Pendidikan meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran, metode belajar yang interaktif, dan pembelajaran jarak jauh. Ya. Selanjutnya adalah kesehatan. Telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh dengan dokter, pemantauan kesehatan, dan akses informasi kesehatan yang lebih mudah. Yang terakhir, terutama efisiensi, otomatisasi pekerjaan dan proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang. Selanjutnya, ini kita bisa lihat di sini dampak negatif informatika ya. Di balik dampak positifnya, teknologi informasi juga memiliki potensi negatif yang perlu diwaspadai. Penggunaan internet berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, ya, gangguan kesehatan mental, dan isolasi sosial. Nah, apa nih salah satunya?
adalah ketergantungan. Penggunaan internet yang berlebihan dapat membuat seseorang terisolasi dari dunia nyata dan kehilangan kemampuan bersosialisasi. Dan juga ada hoax dan disinformasi. Informasi yang tidak benar dan menyesatkan mudah tersebar di internet, dapat mempengaruhi opini publik dan menimbulkan konflik. Nah, ini yang terpenting zaman sekarang adalah kejahatan cyber ya. Pencurian data pribadi, penipuan online, dan cyberbullying merupakan kejahatan yang berkembang pesat di dunia maya. Kita harus antisipasi hal-hal seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya adalah etika dan tanggung jawab penggunaan informatika. Penting untuk menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk menjaga keamanan privasi dan integritas. Yang pertama adalah keamanan data, terutama menjaga data pribadi dan informasi sensitif agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang berikutnya adalah etika berkomunikasi, menghindari ujaran kebencian, ya, hoax dan tindakan yang merugikan orang lain di dalam dunia maya, seperti kayak kalian mengirimkan teks-teks yang berbau pornografi atau membuat stiker-stiker yang pornografi, yang itu akan membuat jadi etika berkomunikasi kita menjadi kurang ya. Nah, yang berikutnya adalah hak cipta. Hak cipta, menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual, tidak melakukan plagiarisme atau pembajakan. Plagiat ya artinya dibajak. Apabila kamu membuat konten misalkan sebuah YouTube atau TikTok, kamu ngambil hak copyright lagu orang, ya itu akan plagiat namanya. Jadi akan kena hak cipta. Oke, selanjutnya next. Perkembangan informatika dan perubahan sosial. Ya, perkembangan teknologi informasi secara cepat menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Kehadiran internet dan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Ya, salah satunya di era komputer ya, munculnya komputer dalam sistem informasi mengubah cara manusia bekerja dan mengolah data. Jadi sekarang udah paperless, tidak ada lagi yang namanya menggunakan kertas ya. Terus internet dan triple W. Internet membuka akses global terhadap informasi dan mempermudah komunikasi jarak jauh. Nah, yang terpenting nih yang sering kalian lakukan di dunia media sosial ya. Platform media sosial mengubah cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi, membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku sosial. Nah, yang terakhir nih yang lagi ngetren adalah AI atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Seperti yang udah Bapak pelajari ke kalian ya tentang teknologi AI ini bagaimana. Oke, yang berikutnya adalah informatika dan kesenjangan digital. Akses dan pemanfaatan teknologi informasi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kesenjangan digital. Kesenjangan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga perlu diatasi dengan upaya pemerataan akses dan literasi digital. Sini kita bisa lihat ada akses internet, yaitu kesenjangan dalam mendapatkan akses internet terutama di daerah terpencil ya. Jadi ada dampaknya nih. Di situ ada dampaknya. Kalau daerah terpencil itu akses internet itu akan susah gitu ya. Wah, apalagi di Papua Nugini, di Kalimantan. Oh, Kalimantan selalu ada IKN ya. Berarti udah aksesnya udah bagus ya mungkin ya. Terus keterampilan digital. Kesenjangannya apa? Kesenjangannya dalam keterampilan digital sehingga sulit memanfaatkan peluang di era digital. Jadi kalian yang mohon maaf ya, gaptek lah bahasa gitu. Jadi kalian itu, waduh susah nih jadi di dunia pekerjaan ini, saya ini gaptek, saya nggak bisa apa-apa, makin jadi saya nggak bisa. Nah itu menyebabkan jadinya dampak dari kesenjangan digital. Yang berikutnya adalah perangkat dan infrastruktur. Kesenjangan dalam ketersediaan perangkat dan infrastruktur teknologi informasi. Jadi perangkatnya belum dukung nih, kayak di sekolah kita mungkin masih banyak yang kurang, komputer kita masih banyak yang harus di-upgrade. Next, selanjutnya. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi dampak negatif informatika dan memanfaatkan potensi positifnya.
Pemerintah dapat membuat regulasi yang mendukung perkembangan teknologi informasi yang sehat dan bertanggung jawab serta meningkatkan akses dan literasi digital bagi masyarakat. Ya, dalam hal ini pemerintah membuat regulasi yang mendukung perkembangan teknologi informasi yang sehat, meningkatkan akses dan literasi digital. Oke, untuk masyarakat, peningkatan kesadaran akan etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi serta berperan aktif dalam memerangi hoax dan kejahatan cyber. Oke, strateginya nih untuk meminimalisir dampak negatif informatika. Ada beberapa strategi untuk meminimalisir dampak negatif informatika seperti edukasi, ya, pendidikan, literasi digital dan peraturan tegas terhadap kejahatan cyber. Penting untuk membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, edukasi dan literasi digital ini meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi yang aman dan bertanggung jawab. Peraturan dan penegakan hukum, ya, memberikan sanksi tegas terhadap kejahatan cyber seperti pencurian data, penipuan online, dan ujaran kebencian. Oke, baik, Bapak di penghujung kesimpulan dan penutupnya. Teknologi informasi memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat dengan memanfaatkan potensi positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya. Teknologi informasi dapat menjadi alat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Tahapan selanjutnya adalah Bapak akan membagi kelompok, ya, ke dalam beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok akan diberikan satu tema untuk didiskusikan, yaitu dampak positif atau dampak negatif dari informatika. Setiap kelompok akan mendiskusikan dan mencari contoh nyata dari dampak tersebut dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kelompok itu nanti terdiri 3 sampai 5 orang. Pastikan kelompok memiliki campuran kemampuan yang baik untuk memastikan partisipasi yang merata, pastinya. Jadi tidak ada tebang pilih. Baik. Tema diskusi yang ingin kita diskusikan adalah yang kelompok pertama. Nanti Bapak akan berikan, tapi sebelum itu kalian boleh silakan membagi kelompoknya sesuai dengan tema yang nanti Bapak akan berikan. Untuk itu waktunya Bapak persilakan, silakan untuk membagi kelompok. Ya, silakan. Sudah membagi kelompoknya dengan sesuai dengan apa yang sudah diberikan, ya. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan pengantar, ya. Mari kita pikirkan bersama, seberapa sering sih kalian menggunakan teknologi setiap hari? Apakah kalian berpikir tentang bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain, ya? Ada yang mau memberikan argumen tentang hal ini? Oke, baik, silakan. Saya Berpa. Kalau saya hampir setiap hari menggunakan teknologi, terutama ponsel. Dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi, aku sering cek media sosial atau bermain game. Oke, kita beri applause yang meriah, ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin memberikan testimoni tentang mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain. Silakan. Ya. Saya Deran. Kalau saya juga, teknologi sangat membantu, terutama untuk belajar dan berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh.
Tapi kadang-kadang saya jadi lupa waktu karena terlalu fokus sama ponsel. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus. Jadi lupa diri ya, saking kebanyakan main gadgetnya kalian tuh lupa diri dengan keluarga. Oke, itu dampak negatif ya, Mei. Oke, ada lagi mau memberikan argumennya? Ya, Pak. Oke, silakan. Saya kaget. Kalau dipikir-pikir, teknologi itu memudahkan kita untuk selalu terhubung. Tapi kadang aku merasa kalau terlalu banyak pakai, malah bikin jarang ngobrol langsung sama teman-teman. Baik, kita berikan aplaus yang meriah. Jadi itu dampak negatif ya, berarti saking seringnya main handphone jadi lupa sama orang-orangnya ya, orang terdekat kita, itu sama aja dampak negatif gitu ya. Mungkin ada lagi mungkin? Saya Oke, baik, silakan. Ya. Saya Faisya. Aku setuju karena teknologi memang membantu kita. Tapi kita harus hati-hati juga, jangan sampai malah jadi tergantung banget dan bikin hubungan kita dengan orang lain sekitar juga kurang aman. Luar biasa, bukan? Iya, keren banget ya. Semua yang sudah kalian berikan testimoni itu adalah pengalaman kalian dengan hubungan kalian dengan orang lain. Oke, baik. Bapak akan memberikan waktu di mana kalian itu berdiskusi satu sama lain. Sudah dibagi ya kelompoknya ya? Oke, terima kasih. Kelompok satu, mana kelompok satu? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok satu. Kelompok dua, mana kelompok dua? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tiga. Kelompok empat? Oke, tepuk tangan. Kelompok lima? Oke. Kelompok 6. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, terima kasih. Hari ini luar biasa ya. Kita bisa berinteraksi dengan sangat-sangat luar biasa ya. Bapak justru membutuhkan hal ini untuk bisa saling berinteraksi. Oke, baik. Untuk memahami kegiatan kelompok yang sudah dibagi, kalian akan Bapak bagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pertama itu Bapak akan memberikan judul dampak positif kemudahan komunikasi ya. Yang kedua adalah dampak positif akses informasi dan pendidikan. Dan yang ketiga dampak positif peningkatan layanan kesehatan. Kelompok 4 dampak negatif nih ya, dampak negatif isolasi sosial. Kelompok 5 dampak negatif penyebaran informasi palsu atau hoax. Dan yang terakhir kelompok 6 dampak negatif cyberbullying. Oke, untuk itu silakan kalian berdiskusi, boleh menggunakan perangkat smartphone-nya ataupun dengan menggunakan komputer yang kalian gunakan sebagai user untuk mendiskusikan judul yang sudah Bapak berikan dan yang hasil diskusi kita tadi. Maka untuk itu Bapak memberikan waktu untuk kalian saling berdiskusi. Untuk waktunya dipersilakan. Silakan. Ya, boleh menggunakan smartphone kalian ataupun komputer kalian ya. Gunakan waktu ini untuk berdiskusi dalam kelompok. Cari contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan tema kalian. Pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi ya. Dan siapkan presentasi singkat yang akan kalian sampaikan nanti. Silakan kalian bisa menggunakan smartphone kalian untuk bisa mengeksplorasi tentang tema-tema yang sudah Bapak berikan. Nah, Bapak berharap nanti kelompok-kelompoknya bisa memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk diskusi ya. Silakan, Bapak akan memberikan waktu 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi.
Silakan waktunya, Bapak silakan diskusi. Ya, silakan untuk berdiskusi bagaimana tema-tema yang akan kalian gunakan untuk dampak positif beserta dampak negatif kegiatan belajar kita hari ini. Ya, silakan. Ya, untuk tema apa? Oke, dampak informasi. Ya, silakan boleh kembali ke tempatnya. Selanjutnya adalah kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan. Iya. Kelompok 6. Mungkin nanti operatornya boleh dibantu. Kelompok 6. Ya, silakan. Ini dengan ketua kelompoknya ya, silakan. Untuk memberikan testimoni awalnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina. Nama saya Akila. Kami akan mempresentasikan tentang bahaya cyberbullying. Oke, ya silakan. Bahaya cyberbullying ya. Oke, sudah siap ya operatornya? Oke, baik. Ya, bisa klik tombol yang di bawah ini. Oke, silakan. Boleh geser satu orangnya. Ya, oke, silakan. Suaranya agak lantang ya supaya presentasinya bisa melahirkan presentasi yang maksimal. Silakan waktunya. Bahaya cyberbullying. Memahami dampaknya. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya melalui platform digital seperti media sosial, forum, atau pesan teks. Ini bisa berupa komentar kasar, penyebaran rumor, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Dampak psikologis. 1. Depresi. Cyberbullying dapat menyebabkan depresi, perasaan putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dinikmati. 2. Kecemasan. Korban cyberbullying sering mengalami kecemasan, ketakutan, dan sulit untuk fokus. 3. Gangguan tidur. Perasaan tidak aman dan pikiran negatif akibat cyberbullying dapat mengganggu tidur. 4. Cemas sosial. Mereka mungkin menghindari interaksi sosial karena takut dihina atau dikritik. Perilaku pelaku cyberbullying. 1. Anonimitas. Internet memungkinkan anonimitas sehingga pelaku merasa aman dan tidak akan tertangkap. Kedua, kurang empati. Pelaku sering tidak memahami dampak tindakan mereka terhadap korban. Yang ketiga, ingin mendapatkan perhatian. Beberapa pelaku mungkin melakukan cyberbullying untuk mendapatkan perhatian atau popularitas. Strategi mengatasi cyberbullying. 1. Simpan bukti. Simpan screenshot atau salinan pesan yang menunjukkan perilaku cyberbullying. 2. Blokir pelaku. Blokir akun pelaku dari media sosial atau platform digital. 3. Laporkan ke pihak berwenang. Laporkan kejadian cyberbullying ke platform digital atau pihak berwenang jika diperlukan. 4. Cari dukungan. Berbicara dengan orang tua, guru, atau konselor untuk mendapatkan bantuan dari dukungan. Peran orang tua dan guru. Edukasi. Orang tua dan guru harus mendidik anak-anak tentang bahaya cyberbullying dan bagaimana melindungi diri mereka. Komunikasi terbuka. Dorong anak-anak untuk berbicara terbuka tentang pengalaman mereka di dunia maya. Dan yang terakhir, pantauan. Pantau aktivitas anak-anak di dunia maya, tetap jangan mengintimidasi atau melanggar privasi mereka. Membangun ketahanan diri. 1. Meningkatkan harga diri. Percaya pada diri sendiri dan kekuatanmu, sehingga lebih tahan terhadap perundungan. 2. Mengelola emosi. Pelajari teknik untuk mengatur emosi dan tidak mudah terpancing atau provokasi. 3. Membangun jaringan dukungan. Berteman dengan orang yang positif dan suportif, sehingga tidak merasa sendirian.
strategi pencegahan. Yang pertama, bersikap baik. Hindari komentar negatif atau kasar di dunia maya dan berusahalah untuk bersikap sopan dan ramah. Yang kedua, privasi. Perhatikan pengaturan privasi di media sosial dan platform digital untuk melindungi informasi pribadi. Yang ketiga, bersikap bijak. Berpikir sebelum memposting sesuatu dan jangan berbagi informasi yang dapat disalahgunakan oleh orang lain. Dan yang terakhir, laporkan perilaku negatif. Laporkan perilaku cyberbullying yang Anda temui ke platform digital atau pihak yang berwenang. Cyberbullying tanggung jawab bersama orang tua, mendidik anak tentang bahaya cyberbullying. Guru mengajarkan siswa tentang perilaku online yang bertanggung jawab. Pihak berwenang menyediakan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Penggunaan internet, bersikap bijak dan bertanggung jawab di dunia maya. Oke, luar biasa. Beri aplaus yang meriah dong untuk kelompok 6 ya. Oke, silakan Fatur untuk balik lagi kelompoknya. Terima kasih sudah mau mengoperasikan komputer untuk keahliannya. Baik, ini kalau Bapak lihat sangat ini ya, sangat jelas gitu presentasinya. Ini bisa ditiru oleh kelompok yang lain ya, karena kalimatnya sudah kayak tertata dan rapi. Oke, baik, ada kata-kata pamungkas sebelum selesai, silakan. Terima kasih yang sudah berkenan hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Baik, selanjutnya adalah kelompok 1. Dipersilakan untuk maju presentasikan hasil dari diskusi kita hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk kelompok 1 ya. Silakan bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang keempat, kelompok keempat. Inklusi dan aksesibilitas, bekerja untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan akses yang lebih luas ke teknologi, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Ini termasuk membuat teknologi lebih terjangkau dan memastikan desain yang inklusi bagi semua pengguna. Baik, inklusi dan aksesibilitas luar biasa kelompok 4. Kelompok 5 silakan. Praktik berkelanjutan, mengadopsi prinsip Ya. mengadopsi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam mengembangkan dan penggunaan teknologi. Ini termasuk menggunakan bahan-bahan ramah di lingkungan, mendaur ulang perangkat dan mengurangi konsumsi energi. Wow, praktik berkelanjutan ya. Jadi menggunakan energi dan mengurangi konsumsi energi, mendaur ulang perangkat ya. Luar biasa ya. Oke, kelompok 6 mungkin bisa ada komentarnya. Kolaborasi multidisipliner, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk akademisi, industri, dan pemerintah untuk menciptakan solusi teknologi yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif dapat membantu menjawab tantangan dengan yang kompleks dan memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Wow, luar biasa. Oke, kita sama-sama berdiri yuk. Kita berikan aplaus yang meriah untuk 6 kelompok ini. Yuk, kita berikan big aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok. Oke. Ya, luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Boleh dipersilakan kembali lagi. Dan terima kasih buat semuanya. Udah bagus semua ya presentasinya. Boleh dipersilakan duduk kembali. Luar biasa presentasi kita ya. Baik, anak-anak sekalian, sudah di penghujung pelajaran kita di intinya ya. Oke, sebagai penutup tadi kita sudah merefleksikan diri ya, sudah 6 kelompok sudah maju. Setelah itu untuk tugas akhir ya anak-anakku sekalian, saya ingin kalian membuat esai singkat. Pilih 1 dampak sosial dari informatika yang kalian rasa paling signifikan dalam kehidupan kalian dan jelaskan bagaimana kita bisa mengelola dampak tersebut dengan baik ya. Esai ini akan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak ya, jadi dipersiapkan esainya itu dikumpulkan minggu depan. Oke, baik.
Sekiranya itu aja menjelaskan kriteria penilaian esai, nanti Bapak akan jelaskan bagaimana kejelasan argumen dan penggunaan contoh nyata dan struktur penulisan. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena ini sudah di penghujung pembelajaran kita. Terima kasih semuanya atas partisipasi kalian yang luar biasa hari ini. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya ya. Dadah. Ya, terima kasih.